Beli iPhone 11 di harga 7 jutaan atau nambah 2 jutaan lagi biar bisa dapat iPhone 13 yang secara spek jauh lebih oke. Nah, kalau kalian ada di posisi ini, saran saya tonton dulu video ini sampai habis. Oke, kalau kalian cek harga kedua iPhone ini di salah satu authorized reseller, iPhone 11 dengan kapasitas penyimpanan 128 GB, itu sekarang dibanderol di harga Rp7.750.000. Sedangkan iPhone 13 dengan kapasitas penyimpanan yang sama dibanderol di harga Rp10.250.000. Jadi selisih harga kedua iPhone ini berkisar Rp2.500.000 khususnya di varian penyimpanan 128 GB-nya. Dengan selisih harga seperti itu, menurut saya ada beberapa hal yang bisa kalian pertimbangkan sekaligus menjadi pertanyaan bagi kalian untuk menentukan apakah worth it bagi kalian membeli iPhone 11 atau merogoh kocek lebih dalam untuk membeli iPhone 13 di tahun 2024 ini. Dan untuk membantu kalian, alangkah baiknya kita compare side by side kedua iPhone ini untuk melihat sejauh apa perbedaan spek dan fitur-fitur yang dimiliki keduanya. Ya, secara desain perbedaan paling terlihat itu selain dari model kamera belakangnya juga terletak pada bentuk framenya. iPhone 11 yang masih mengadopsi desain frame melengkung menurut saya berasa lebih nyaman ketika digenggam ketimbang frame mengotak di iPhone 13. Walau demikian perbedaannya tidak akan begitu berasa ketika keduanya menggunakan casing, terlebih ketika kalian sudah terbiasa menggunakan salah satu dari kedua iPhone ini. Bentuk notch yang juga terlihat sedikit lebih ringkas di iPhone 13 menurut saya tidak begitu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap experience penggunaannya. Untuk dimensinya sendiri, secara bobot iPhone 13 sedikit lebih ringan, tepatnya di 174 gram berbanding 194 gram di iPhone 11. Dan untuk build quality-nya, keduanya bisa dibilang masih sama, di mana keduanya sama-sama menggunakan perlindungan kaca di bodi bagian depan dan belakangnya, dan juga masing-masing menggunakan frame bermaterial aluminium di sekelilingnya. Nah, selain terdapat perbedaan di bagian desainnya, di bagian layar iPhone 13 bisa dibilang memiliki spesifikasi yang jauh lebih oke ketimbang iPhone 11. Ya, di atas kertas, iPhone 11 dibekali layar berpanel IPS LCD beresolusi 828 x 1792 pixels dengan kerapatan pixel di 326 ppi dan dengan kecerahan maksimal di 625 nits saja. Sedangkan iPhone 13 yang dibekali layar berpanel OLED beresolusi 1170 x 2532 pixels memiliki kerapatan pixel yang jauh lebih tinggi di 460 ppi dengan kecerahan layar maksimal di 800 nits. So, untuk pengalaman penggunaan yang berhubungan dengan resolusi layar, seperti misalnya untuk kepentingan mengedit foto dan video, nonton film, bermain game, dan menikmati berbagai konten di media sosial, tentu saja akan berasa lebih proper di iPhone 13 ketimbang di iPhone 11. Dan karena panel layar yang digunakan iPhone 13 berjenis OLED, so bagian gelap pada konten yang ditampilkan terlihat lebih pekat dengan saturasi dan kontras yang lebih enak dipandang ketimbang di iPhone 11 yang masih menggunakan layar berpanel IPS. Dampak lain dari penggunaan layar berpanel OLED ini tentu saja soal konsumsi dayanya yang lebih minim ketimbang di iPhone yang masih menggunakan layar berpanel IPS LCD. Nah, di bagian kamera, secara jumlah, baik iPhone 11 maupun iPhone 13 masing-masing dibekali dua buah kamera belakang dan sebuah kamera depan yang semuanya beresolusi 12 megapiksel. Di atas kertas, kamera utama iPhone 13 memiliki bukaan lensa yang sedikit lebih besar dengan penstabil gambar yang lebih canggih yang disebut sensor shift OIS dengan teknologi Smart HDR generasi keempat dan dengan tambahan beberapa fitur kamera yang membuatnya lebih komplit ketimbang iPhone 11. Fitur-fitur yang saya maksud seperti photographic styles, mode video sinematik, perekaman video HDR, timelapse mode malam, dan fitur mode malam yang bisa digunakan di semua lensa kameranya. Dan untuk perbandingan hasil fotonya sendiri, seperti yang kalian lihat, di kondisi pencahayaan yang ideal seperti ini, secara default masih tergolong cukup identik baik dari hasil kamera utama, ultrawide, dan kamera depannya. Perbedaan hasil jepretan keduanya baru akan terlihat ketika objek yang dibidik itu berada di kondisi pencahayaan yang kurang ideal seperti ini. Ya, di sini bisa kalian lihat bagian highlight dan shadow pada hasil jepretan iPhone 13 terlihat lebih merata, yang mana kalau kalian notice, bagian wajah objek dibuat lebih terekspos di iPhone 13. Hal ini tentu dikarenakan teknologi HDR-nya yang memang secara generasi 2 tingkat lebih baru dari teknologi HDR yang dimiliki iPhone 11. Selain daripada itu, dengan bantuan fitur mode malam di semua lensa kamera iPhone 13 juga tentu saja membuatnya lebih siap untuk pengambilan foto di kondisi minim cahaya
Yang mana di iPhone 11 fitur mode malam ini hanya bisa digunakan di kamera utamanya saja. Nah, di sektor video, khususnya dalam hal stabilisasi, adanya sensor Shift OIS di iPhone 13 menurut saya tidak begitu memberikan perbedaan stabilisasi yang cukup signifikan, karena memang pada dasarnya stabilisasi video di iPhone 11 juga sudah termasuk cukup baik. Ya, seperti yang terlihat ketika perekaman video dilakukan sambil berjalan seperti ini, stabilisasi video kedua iPhone ini terlihat hampir tidak ada bedanya. Nah, salah satu fitur di kamera iPhone 13 yang belakangan cukup membantu terutama bagi sebagian kreator video, yaitu mode sinematiknya. Ya, mode ini sendiri mampu menciptakan efek bokeh dengan kedalaman ruang video yang bisa kita adjust, dan menariknya separasi blur atau potongan objek dari mode sinematik di iPhone 13 ini tergolong cukup rapi. Dan cukup disayangkan mode sinematik ini tidak dimiliki iPhone 11 karena memang mode ini baru dihadirkan Apple di iPhone 13 series ke atas. So, di sektor kamera, sekali lagi menurut saya iPhone 13 memiliki cukup banyak keunggulan dibanding iPhone 11, baik dari segi spesifikasi maupun fitur-fitur yang dimiliki. Perbedaan spesifikasi berikutnya terletak pada mesin yang digunakan kedua iPhone ini. iPhone 11 yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu dibekali chipset Apple A13 Bionic, sedangkan iPhone 13 yang dirilis 2 tahun setelah peluncuran iPhone 11 ditenagai chipset Apple A15 Bionic, chipset yang juga digunakan di iPhone 14 base model. Dari hasil pengujian AnTuTu benchmark misalnya, selisih skor yang didapatkan kedua iPhone ini berkisar 300 ribuan, yang mana hal ini menandakan bahwasanya performa mesin yang dimiliki iPhone 13 lebih gahar ketimbang iPhone 11. Walau demikian, sepengalaman saya di skenario penggunaan yang cukup ringan, seperti misalnya scrolling di media sosial, searching, dan multitasking di berbagai aplikasi, performa yang diberikan kedua iPhone ini nyaris tidak ada bedanya karena memang chipset di iPhone 11 sejatinya masih cukup tangguh untuk berbagai skenario penggunaan. Perbedaan performa baru akan berasa terutama ketika kedua iPhone ini digunakan untuk pekerjaan yang lebih berat, seperti misalnya mengedit dan merender video 4K di aplikasi LumaFusion atau ketika digunakan bermain game dengan settingan grafis maksimal. Ya, sepengalaman saya di skenario penggunaan seperti itu, performa yang diberikan iPhone 13 berasa lebih smooth dengan suhu yang dihasilkan lebih adem ketimbang di iPhone 11. So, perbedaan dua generasi pada chipset kedua iPhone ini menurut saya baru akan berasa cukup signifikan ketika keduanya menjalankan pekerjaan yang tergolong cukup menantang. Nah, perbedaan sekaligus peningkatan spesifikasi berikutnya itu terletak pada kapasitas dan daya tahan baterainya. Di atas kertas, iPhone 11 dibekali baterai sebesar 3110 mAh, sedangkan iPhone 13 dibekali baterai yang sedikit lebih besar, yaitu 3240 mAh. Dari beberapa referensi yang saya dapatkan, semuanya menyimpulkan bahwasanya daya tahan baterai iPhone 13 jauh lebih baik ketimbang iPhone 11. Dan sepengalaman saya, dengan skenario penggunaan yang sama, iPhone 11 mampu menghasilkan screen on time rata-rata di 6 jaman, sedangkan iPhone 13 berhasil mendapatkan screen on time rata-rata selama 8 jaman. Dengan efisiensi penggunaan daya yang lebih baik dari chipset yang digunakan, memang iPhone 13 terbukti mampu memberikan battery life yang cukup signifikan meningkat dibanding iPhone 11. Nah, untuk dukungan update softwarenya, seperti yang kita tahu, kalau pihak Apple itu rata-rata memberikan dukungan update software pada perangkat iPhone-nya selama 5 tahun, dan bahkan ada beberapa seri iPhone yang mendapatkan dukungan update software selama 6 tahun seperti yang didapatkan iPhone 6s dan iPhone XR atau XS series. Yang artinya kalau dihitung-hitung iPhone 11 masih tetap akan mendapatkan dukungan pembaruan sistem minimal setahun lagi, dan iPhone 13 masih akan mendapatkan pembaruan sistem 3 tahun lagi atau paling tidak sampai di tahun 2027 mendatang. So, untuk penggunaan jangka panjang, khususnya yang berhubungan dengan dukungan update software, iPhone 13 kemungkinan besar akan mendapatkan jaminan 2 tahun lebih lama dibanding iPhone 11. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri, seperti IP rating 68, stereo speaker, eSIM, dan sensor pendukung lain seperti Face ID, gyro, proximity, dan lain-lain, itu sama-sama dimiliki kedua iPhone ini. Paling satu fitur yang menjadi pembeda yaitu dukungan koneksi jaringan 5G-nya saja. Ya, seperti yang kita tahu, kalau iPhone 11 itu secara hardware tidak didukung koneksi jaringan 5G, sedangkan iPhone 13 sudah dibekali dukungan koneksi jaringan 5G, walaupun sampai saat ini jaringan 5G di negara kita belum merata atau hanya bisa dinikmati di kota-kota tertentu saja.
So, sebagai kesimpulan, dengan selisih harga 2 jutaan saja, menurut saya iPhone 13 memang lebih worth it dibeli saat ini, mengingat berbagai peningkatan baik dari segi hardware maupun dari segi softwarenya. Namun kalau sekiranya budget kalian pas-pasan dan memang kalian tidak begitu membutuhkan kelebihan ataupun fitur-fitur yang ada di iPhone 13, menurut saya membeli iPhone 11 di tahun 2024 ini masih merupakan pilihan yang cukup masuk akal. Dan ya, paling segitu aja video ini. Seperti biasa, kalau dirasa berguna jangan lupa like-nya dan sebisa mungkin tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video lainnya.